Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Junior tiba di rumah sakit. Dia melihat istrinya berjalan mondar-mandir di depan ruang UGD. Pria paruh baya itu tak tahu harus tertawa atau sedih melihat istrinya yang peduli pada Celine. Padahal dari awal sudah jelas Margaret membenci Celine, namun dia tetap merasa khawatir bila sesuatu yang buruk terjadi pada menantunya itu. Ternyata istriku masih punya hati nurani, gumam Junior pelan, lalu berjalan menghampiri istrinya. Mah, bagaimana keadaan Celine? Tanya Junior, membuat Margaret segera menghamburkan pelukan padanya. Tidak tahu, dokter belum keluar dari tadi. Mama khawatir banget, Pak, jawab Margaret pelan dengan perasaan gelisah. Kenapa khawatir? Seharusnya kamu senang Celine celaka karena kamu tidak menyukainya, tanya Junior datar, membuat Margaret mengerucutkan bibirnya. Tidak suka bukan berarti membenci, dan membenci bukan berarti bahagia saat melihatnya celaka, Pak. Papa kan tahu Mama gimana orangnya. Kalau tidak suka, ya cuma sebatas tidak suka saja. Ketus Margaret kesal, membuat Junior menghela nafas berat. Dia merasa sangat marah pada anaknya, namun tak bisa menghukum atau menghakimi Gino karena dia tahu betul seberapa besar putranya mencintai Celine. Putranya itu hanya butuh psikiater agar penyakit bipolarnya tidak kambuh lagi. Dulu setelah menikah dengan Melissa, penyakit bipolar Gino bisa dikatakan telah sembuh. Namun setelah Melissa meninggal, penyakit bipolar Gino kambuh lagi. Mau tidak mau, Papa akan mengirimkan psikiater ke rumah Gino. Dia harus melakukan terapi agar penyakitnya itu sembuh, ujar Junior, membuat Margaret terkejut lalu mendorong dada bidang suaminya. Gino tidak gila, Pak. Dia tidak butuh psikiater. Tukas Margaret tak terima dengan niat Junior. Berkonsultasi ke psikiater bukan berarti gila, Mah. Gino itu harus bisa sembuh dari penyakit bipolarnya. Kalau tidak, Celine pasti akan meninggalkannya. Walau dia mencintai Gino, begitupun sebaliknya. Bisa-bisa Celine mati mendadak karena perilaku Gino yang tidak bisa mengontrol emosinya. Junior bersikeras ingin Gino berkonsultasi dengan psikiater, sedangkan Margaret tetap tak setuju. Gino mencintai Celine, tidak mungkin dia menyakiti Celine, Pak, bantah Margaret tajam, membuat Junior mengepalkan tangannya erat. Tidak mungkin kamu bilang, apa Mama lupa kalau Celine dilarikan ke rumah sakit karena ulah Gino? Mama tahu obat apa yang dimasukkan Gino ke dalam mulut Celine. Obat penggugur kandungan. Fang sudah menceritakan semuanya pada Papa kalau Gino tidak mau Celine hamil karena takut Celine mengalami hal yang sama seperti Melissa dulu. Jelas Junior panjang lebar, membuat Margaret terkejut. Wanita tua itu menutup mulutnya tak percaya kalau putranya tega membunuh darah dagingnya sendiri hanya karena trauma pada masa lalu. Tidak mungkin, Margaret menggelengkan kepalanya tak percaya. Jangan menutup mata, Mah. Semua bukti sudah ada di depan mata. Gino memang putra kita. Bukan berarti kita bisa menutupi semua kesalahannya hanya karena ingin putra kita tampak sempurna. Tegas Junior tajam, membuat Margaret menangis. Junior yang melihat istrinya menangis pun tak tega dan langsung menariknya masuk ke dalam pelukannya. Dia berusaha menenangkan sang istri. Tak berselang lama, dokter pun keluar dari ruang UGD. Junior dan Margaret segera bertanya bagaimana keadaan menantu mereka. Bagaimana keadaan menantu saya, Dok? Tanya Junior khawatir. Dokter tersebut pun tampak menghela nafas berat. Sebagai seorang dokter, dia merasa berduka karena menangani pasien yang mencoba membunuh nyawa anaknya sendiri. Pasien mengalami pendarahan ringan. Untung saja pasien segera dilarikan ke rumah sakit dan kami bisa menanganinya dengan cepat. Obat penggugur kandungan yang ditelan tidak terlalu bahaya untuk nyawa ibu dan bayinya. Hanya saja obat tersebut berguna untuk melemahkan janin.
Pasien harus dirawat inap beberapa hari ke depan agar kami dapat memantau perkembangan janinnya, sekaligus melihat apakah ada efek samping dari obat tersebut atau tidak. Tetapi untuk saat ini, keadaan pasien baik-baik saja. Dokter tersebut menjelaskan secara rinci, membuat hati Margaret dan Junior merasa lega. Setidaknya nyawa Celine dan cucu mereka dapat terselamatkan. Syukurlah, lalu apa kami bisa menjenguknya, dokter? Tanya Margaret cepat. Jangan dulu, biarkan pasien istirahat total karena batin dan mentalnya masih tertekan. Anda bisa menjenguknya saat pasien sadar, ujar dokter, membuat Margaret dan Junior menganggukkan kepalanya setuju. Terima kasih, Dok. Margaret dan Junior berterima kasih, membuat dokter itu tersenyum kecil. Sama-sama, kalau begitu saya permisi, Pak, Bu. Pamit dokter itu, lalu berjalan melangkah meninggalkan Margaret dan Junior. Celine dipindahkan ke ruang VVIP agar wanita hamil itu mendapatkan pelayanan terbaik. Gino membuka matanya perlahan. Dia berada di sebuah ruangan yang gelap. Tak tampak cahaya sedikit pun di sana, membuat Gino meraba-raba agar tak jatuh. Di mana ini? Gumam Gino pelan. Papa jahat, papa kejam, papa pembunuh. Suara anak kecil menangis mencela Gino, membuat pria tampan itu terkejut. Dia ketakutan lalu menutup telinganya, tak sanggup mendengar suara anak kecil yang menangis itu. Tidak, aku bukan pembunuh, aku tidak jahat, gumam Gino gemetar seperti orang gila. Papa pembunuh, papa jahat. Kamu jahat, Mas, tega kamu membunuh anak kita. Suara Celine menggema membuat Gino menangis sesegukan seraya menutup telinganya. Tidak, aku tidak jahat, aku bukan pembunuh, bantah Gino tak terima. Aku pergi bersama anak kita, Mas. Jangan harap kami kembali. Suara Celine dan anak kecil itu perlahan menghilang, membuat Gino berteriak, memanggil nama Celine, seraya menangis histeris. Tidak, Celine, kembali sayang. Jangan tinggalkan aku, teriak Gino, seraya membuka matanya lebar dengan nafas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi belaka. Gino melihat ke sekelilingnya dan dia berada di dalam kamarnya. Celine, gumam Gino panik. Bangkit duduk ingin beranjak pergi, namun tak bisa karena tangannya diikat. Apa ini? Kenapa tanganku diikat? Tanya Gino pada diri sendiri. Apa kabar, Gino? Sapa seseorang, membuat Gino mendongak menatap sosok yang berbicara dengannya. Dr. Smith, gumam Gino terkejut. Celine membuka matanya perlahan, pandangannya buram. Dia berusaha menjernihkan matanya agar pandangannya tak lagi buram. Celine menelisik ke ruangan yang ia tempati. Sadar bahwa dirinya berada di rumah sakit, membuat Celine teringat kejadian sebelum dia pingsan. Segera dia meraba perutnya yang masih terasa perih. Sontak Celine menangis sesegukan, mengira anaknya sudah pergi. Anakku, suara tangis Celine membuat Margaret yang sedang terlelap langsung terjaga. Wanita tua itu terkejut melihat Celine menangis. Anakmu baik-baik saja, tidak usah histeris begitu, celetuk Margaret seraya berjalan mendekati ranjang Celine. Celine menatap ke arah mertuanya yang kini berada di sampingnya. Tampak wajah lesu Margaret dan lingkaran mata panda menunjukkan Margaret kekurangan jam tidur. Anakku baik-baik saja, apa dia masih ada dalam perutku, Mah? Tanya Celine dengan suara bergetar menatap Margaret penuh harap. Hati Margaret merasa sedih karena melihat menantunya menangis. Meski tak menyukai Celine karena miskin, tetap saja dia masih memiliki rasa empati sebagai manusia.
Iya, dia masih ada di dalam perutmu. Jangan takut, dia tidak bakal kemana-mana karena masih belum punya kaki. Jadi tidak bisa kabur dari perutmu. Seloroh Margaret membuat Celine menangis haru karena merasa bersyukur sekaligus lega sebab sang anak masih bertahan dalam perutnya. Wah, aku kira dia sudah pulang ke pangkuan ilahi, Mah. Tangis Celine pecah, membuat Margaret gelagapan, tak tahu harus berbuat apa. Saraf motoriknya refleks memeluk Celine, berusaha menenangkan menantunya agar tak lagi menangis. Jangan nangis, anakmu itu tidak akan pulang ke pangkuan ilahi karena Tuhan belum memanggilnya, ujar Margaret belak-belakan, membuat Celine semakin menangis sesegukan. Wah, Margaret yang mendengar suara tangis Celine pun merasa kesal. Hei, berhentilah menangis, nanti bajuku bisa basah karena air matamu. Asal kamu tahu, nih baju merek Dior, harganya 35 juta, lebih mahal dari air matamu. Margaret mengomel membuat hati Celine semakin rapuh. Wanita cantik itu menutup mulutnya agar tangisnya tak lagi pecah. Dia menjauhkan tubuhnya dari Margaret karena tak sanggup lagi dihina oleh mertuanya. Margaret memang asbun alias asal bunyi. Maaf, Mah, lirih Celine pelan dengan suara tersendat karena menangis. Margaret berdecak kesal. Dia merasa serba salah berhadapan dengan Celine yang cengeng.